Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kami boleh menikmati udara segar dan kami boleh bersekutu beribadah bersama Tuhan. Satu hari yang indah di mana kami merasakan kasih Tuhan, di mana kami merasakan kebaikan Tuhan, di mana kami merasakan akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan saat ini kami merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu, hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi jika Roh-Mu yang bekerja, maka ada kuasa di setiap firman yang hamba sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu, biar segala hormat dengan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang mencoba mengambil firman Tuhan di hati kami ikat di dalam nama Yesus. Dan saat ini hanya hadirat Allah yang berkuasa yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya akan membagi tema Tuhan pada pagi hari ini adalah kuasa, kesehatian, dan kesepakatan. Bapak Ibu, firman kemarin Bapak Gembala menyampaikan tentang bagaimana Yosafat ketika bangsanya akan diserang dan dia datang pada Tuhan dan dia berdoa, Tuhan tolong bangsa kami. Dan dia mengajak rakyatnya untuk berdoa sepakat. Dan kuasa Tuhan dinyatakan bahkan tidak perlu berperang, Tuhan yang berperang. Nah, luar biasa ya, sebuah kesepakatan itu penting. Amin Bapak Ibu. Bangsa ini bisa merdeka karena apa? Sepakat, sehati. Ya, kalau nggak sehati itu nggak mungkin bangsa ini merdeka. Kemenangan di bangsa ini. Bapak Ibu ketika menikah ada kesepakatan, ada kesehatian, ada komitmen bersama. Gak mungkin kan ketemu langsung, yuk kita nikah, gak mungkin kan. Ada proses, ada kesepakatan bersama antara bapak, ibu, suami, istri dan akhirnya menikah diberkati Tuhan. Nah, kata sepakat itu apa sih artinya? Sepakat. Ada bapak ibu yang tahu? Sepakat. Yuk kita bersepakat. Ada yang tahu Bapak Ibu sepakat, kata sepakat? Iya. Ya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia sepakat itu artinya sebuah komitmen. Ya. Membangun komitmen dan kesehatian dalam bahasa Indonesia dalam bahasa kamus bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Yunani artinya symphoneo. Symphoneo yang artinya harmonis, bersamaan, kompak, setuju, kesepakatan, berbicara tentang kesatuan dari suatu hal yang berbeda. Unity, tetapi bukan berarti keseragaman, uniform. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Yunaninya ada symphonio yang artinya harmonis. Ternyata kesepakatan itu ada sebuah unsur harmonis. Ya. Ada unsur harmonis, ada unsur bersamaan. Ya, bersama-sama membangun sebuah komitmen. Ya, membangun sebuah komitmen. Dan yang ketiga ada kompak. Ketika komitmen dibangun, ada kekompakan di dalamnya. Nah, kemudian ada setuju. Sepakat itu harus ada persetujuan. Misalnya hari ini kita misalnya selesai ibadah pada matahari, Bapak Ibu akan fellowship ya, menikmati hidangan dan lain sebagainya. Di mobil mungkin suami bilang, "Mah, kita makan soto deh." Tetapi istrinya, wah bosan makan soto, pecel aja. Tidak ada kesepakatan dong, gua bukan suka soto, lah karena aku suka pecel. Ya wes, jalan sendiri sini, nggak mungkin kan suami istri jalan sendiri nggak mungkin. Nah harus ada persetujuan bersama supaya ditemukan kata sepakat. Yuk landasan firmannya yuk kita baca. Bapak Ibu bisa buka di Filipi 2 ayat 2. Bisa dibacakan salah satu Bapak Ibu? Filipi 2 ayat 2.
Yes, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir artinya satu hati. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Ketika kita sepakat sehati, ada kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, barang siapa 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, lalu terus tanya apa? Aku menjawab doa. Ternyata Tuhan maunya ketika doa itu penuh kuasa, ketika itu doa dijawab adalah perlu adanya kesepakatan, kesehatian. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir. Luar biasa ya. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa sepakat? Nah, ini harus ada caranya. Bapak Ibu, yang pertama adalah kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Gimana doa dijawab Tuhan? Gimana doa punya manifestasi kuasa yang luar biasa saat kita sepakat dengan Tuhan dalam doa kita? Sudah kita sepakat dengan Tuhan? Kadang-kala ya Tuhan, doa selamat pagi Tuhan, terima kasih hari ini sudah diberkati, amin. Padahal pada waktu itu Tuhan mau ngomong, sebentar aku mau ngomong nak, I love you nak, gitu loh. Tuhan kan tipenya kayak gitu, Bapak kita tuh tipenya bukan seorang diktator gitu. Saya pernah dulu sebelum saya bertobat, saya membayangkan Bapak di surga itu seperti orang yang ketika kamu melakukan dosa maka aku akan hukum kamu. Ibaratnya seorang anak ketemu bapaknya seorang letnan jenderal gitu. Hormat Pak, hari ini saya mau uang saku buat sekolah, laporan selesai. Mungkin ketemunya gitu. Itu bapaknya malah bingung, loh nak kamu tadi makan apa nak? Kok ngomongmu kayak gitu loh? Nggak mungkin kan? Misalnya, saya ingat kemarin sudah saya ilustrasikan ketika anak saya pingin sepeda waktu kecil, ya. Anak saya ini dekat dengan saya, dekat banget. Dia ngomong, Pak, aku pingin banget punya sepeda. Dia gambarkan warnanya biru seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke nak, yuk kita sepakat doa. Duitnya ada? Belum. Tapi sepakat doa, ya. Berdoa, ada berkat luar biasa. Bapak Ibu harus sepakat dengan Tuhan dulu kalau kita mau dijawab doanya. Amin. Mau kita bersepakat dengan Tuhan? Wah, keren. Ya. Janji Tuhan akan digenapi saat kita sepakat dengan Tuhan. Yuk, buka Bapak Ibu Amos 3 ayat 3. Ini ayat yang menarik banget. Amos 3 ayat 3. Yuk, yang sudah ketemu bisa dibacakan ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Amos 3 ayat 3. Ayo, yang sudah ketemu bisa dibacakan Amos 3 ayat 3. Ya, kalau belum berjanji bisa enggak? Enggak bisa. Demikian juga ketika kita dengan Tuhan, ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka kita berjalan dengan caranya Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi kok ada geronjalan-geronjalan ya Pak ya? Kita ketemu masalahnya kok banyak ya Pak? Tetapi percaya, firman Tuhan katakan ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ya, ayat yang meneguhkan lagi, Yohanes 17 ayat 21. Yuk. Bapak Ibu bisa bacakan, Yohanes 17 ayat 21. Yes, luar biasa Bapak Ibu. Inilah sebuah kesepakatan, kesatuan, unity kita dengan Bapa. Seperti engkau dan aku satu. Doa Yesus supaya kita bersatu dengan Bapa.
Ya, sampai hari ini berdoa supaya kita bersatu, sepakat, sehati bersama Tuhan. Karena kita nggak bisa lepas dari Tuhan, saudara, Bapak Ibu. Lepas dikit aja sudah bablas. Ya. Tapi ketika kita menempel, melekat erat dengan Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan yang ajaib di dalamnya. Amin. Luar biasa. Ya, yuk yang kedua. Membangun kesepakatan dengan orang lain. Bapak Ibu. Membangun kesepakatan dengan orang lain artinya apa? Tubuh Kristus dalam jemaat. Amin. Ketika kita bersepakat membangun hubungan doa sepakat sehati di dalam jemaat, maka ada kuasanya lebih besar lagi, Bapak Ibu. Terobosannya luar biasa, Bapak Ibu. Enak, Bapak Ibu. Doa sepakat itu enak banget. Ya. Banyak hal yang saya lihat menangkap visi Bapak Gembala luar biasa. Semakin saya dalami, semakin saya dalami, semakin saya dalami, semakin saya selami lebih dalam. Wow, keren Bapak Ibu. Apa visi gereja Tuhan? Kita rindu ada pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Kita rindu punya tempat ibadah sendiri. Bapak Ibu, selalu kenapa sih kita putar-putar terus di padang gurun? Bukan di padang gurun sih, berputar-putar, pertumbuhannya berputar-putar terus gitu. Butuh kesepakatan Bapak Ibu. Amin. Rindu gak punya gereja sendiri? Amin. Luasnya berapa meter Pak rencana? 1.500 meter atau 1 hektar? Wah, ini harus sepakat. Berdoanya Tuhan kirim tanah 1.500 meter. Amin. Dalam nama Yesus. Duitnya dari mana? Gak ngerti cara Tuhan. Bapak Ibu, sedikit kesaksian ketika kami melayani di gereja sebelumnya, sudah beli tanah di sebelah gitu. Tapi bertahun-tahun kita ibadah di situ, hampir 4 tahun kita berdoa, Tuhan kami rindu bangun gereja. Enggak punya duit Bapak Ibu, wong jemaatnya kecil ya, lansia, tua-tua, tapi setianya minta ampun. Akhirnya saya mulai berdoa, yuk kita mulai melangkah dengan iman. Gimana Pak caranya? Melangkah dengan iman aja. Yuk, doain tanah gereja. Doa dalam nama Yesus, sepakat jemaat berdoa sepakat. Kami minta Tuhan kirim berkat-Mu, kami bisa bangun gereja dalam nama Yesus. Langsung saya tantang, siapa yang mau nyumbang bataku, siapa yang mau nyumbang semen, siapa yang mau nyumbang pasir. Bergerak secara otomatis. Pak, saya satu sak, oke, jadi. Pak, saya bataku sekian, oke, jadi. Oke, saya satu rek semen, pasir, oke. Jalan dengan iman, mulai dibangun. Pondasi tok. Di gereja ini belum jadi, tapi luar biasa. Tuhan lihat iman, kesepakatan, diberkati Tuhan. Amin. Saya yakin kerinduan kita punya gereja pasti terjadi. Pasti. Jemaat sepakat, sehati. Rencana Tuhan digenapi. Enggak lama kalau kita sehati. Mungkin tahun depan dikasih tanah. Amin. Amin. Merinding saya Bapak Ibu. Pasti terjadi karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Saat kita menggunakan kesepakatan jemaat sepakat sehati, kuasa Tuhan dinyatakan atas gereja kita. Wow, bukan hanya itu, jiwa-jiwa baru Tuhan akan kirimkan saat kita terus berdoa. Berdoa sepakat sehati, berdoa sepakat sehati. Ya. Share, Bapak Ibu punya pergumulan apapun, yuk kita share, yuk kita bawa doa, yuk bawa kita dalam doa bersama-sama. Maka jawaban Tuhan akan terjadi atas keluarga, rumah tangga, dan bisnis kita. Nah, yang ketiga, kesepakatan itu dengan pasangan hidup kita. Amin. Bapak Ibu, ya. Keluarga diciptakan Tuhan, yang pertama kali adalah suami dan istri, rencana Tuhan ada memberkati. Saat kita sepakat dengan keluarga, suami istri sepakat berdoa, maka berkat-berkat Tuhan itu secara otomatis akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya merasakan banyak hal yang terjadi di beberapa waktu ini, fase COVID, pandemi yang terjadi.
Banyak keluarga-keluarga mengalami konflik masalah yang luar biasa, kekeringan rohani, pergumulan, persoalan, masalah yang luar biasa. Kadang-kala merasa juga putus asa, di mana Tuhan? Katanya mau memberkati keluarga kami, katanya mau memulihkan keluarga kami, katanya akan mengatasi masalah keluarga kami, katanya akan menolong bisnis kami. Tapi mana Tuhan? Tuhan mau kita menyatukan hati kita, sepakat sehati, suami, istri, anak, berdoa, berdoa, berdoa. Gunakan lututmu Bapak Ibu, gunakan lutut kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan luar biasa, dahsyat. Dan mulai kasih mula-mula Tuhan, kasih suami istri dipulihkan, ya, anak-anak dipulihkan, berkat Tuhan dipulihkan, step by step, ya. Tuhan itu maunya kita nggak kayak Indomie Bapak Ibu, cemplungin, kasih air, bumbu, selesai, mateng, siap dihidangkan. Nggak gitu Bapak Ibu. Tuhan nggak mau iman kita seperti Indomie. Tuhan mau minta kita supaya iman kita, pengharapan kita di dalam Yesus yang kuat. Amin. Bapak Ibu, Tuhan berjanji, dikatakan di sini bahwa siapa dua orang dalam dunia ini yang pergi masuk Tuhan yang tidak dapat bersepakat. Ketika keluarga suami istri bersepakat, maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap keluarga. Kesepakatan dalam satu komunitas yang besar harus dimulai dari komunitas yang kecil, yang namanya keluarga. Kalau kita bersepakat dalam keluarga, maka kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, kesepakatan itu dengan jemaat Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 14, coba dibacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Yes. Yes. Amin. Dikatakan di sana mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa saudara-saudari bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu, kesepakatannya kedua, sehati sepakat di dalam ibadah jemaat akan sangat menolong kita. Tunduk otoritas, setia, komitmen, bertumbuh berakar di dalam gereja Tuhan akan membuat kita berubah luar biasa. Kesetiaan kita di dalam Tuhan, di jemaat Tuhan akan berdampak luar biasa. Bapak Ibu, saya merasakan secara pribadi Bapak Ibu, ketika saya komitmen Tuhan katakan yuk doa pagi. Saya ini jarang doa pagi Bapak Ibu, susah banget. Jujur, susah banget. Tetapi ketika Tuhan mulai dibentuk, saya dibentuk Tuhan, saya mulai merasakan perubahan luar biasa. Kami doa pagi dengan Ibu Gembala jam 5 pagi. Saya berangkat setengah 5 ya, lebih seperempat gitu. Menikmati udara pagi, berdoa pagi, luar biasa Bapak Ibu. Rasanya tuh pinginnya doa terus gitu, kalau boleh ya Pak Gembala. Doa pagi setiap hari pinginnya. Tapi kita mulai dari hari Selasa dan Kamis. Luar biasa Bapak Ibu, saya merasakan dampaknya luar biasa gitu. Dampaknya luar biasa, berkat Tuhan ada aja mengalir dengan cara yang ajaib. Mulai yang dipikirkan bukan diriku dewek, gitu loh, bukan diriku sendiri. Tapi ketika Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk ini, Tuhan berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus berkati pergumulan gereja untuk punya gereja yang mandiri, punya gereja sendiri. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tanpa sadar Tuhan pikirkan apa yang menjadi pergumulan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya. Yuk, mulai bangun kesepakatan. Ya, mulai bangun kesepakatan, mulai bangun kesehatan, mulai bangun kebersamaan kita di jemaat ini supaya kita menjadi kuat. Amin. Janji Tuhan katakan, ketika engkau sepakat, maka aku mencurahkan berkat
berkat-Ku di dalam setiap jemaat Tuhan, berkat-Ku di dalam bisnismu, berkat-Mu di dalam keluargamu akan mengalir luar biasa. Saat kita sepakat, saat kita sehati, luar biasa. Hari-hari ini Tuhan sedang rencanakan perkara besar atas gereja kita. Amin. Yuk jemaat respon, yuk jemaat ambil bagian, yuk respon, tangkap visi Pak Gembala. Tuhan ingin lengkapi gereja kita dengan cara yang ajaib. Amin. Ini nggak main-main loh, Bapak Ibu. Tuhan sedang berkara, Tuhan sedang rencana besar atas gereja kita. Saya nggak ngerti apa, tapi saya melihat bahwa rencana besar sedang Tuhan kerjakan memberkati kita. Berbeda, Tuhan ganti cawan yang baru, anggur yang baru, urapan yang baru, revival terjadi di gereja kita. Amin. Bukan janji, tapi ini rencana Tuhan yang akan digenapi. Tinggal kita ambil bagian, tinggal kita tangkap visi gembala, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kita tangkap visi itu, kita kerjakan bersama-sama. Maka saya yakin perkembangan gereja kita punya ibadah, tempat ibadah sendiri akan digenapi Tuhan. Ya, mulai doa, Tuhan dalam nama Yesus, kami minta Tuhan 1000 meter katakanlah di tengah kota. Tuhan yang akan berkati dengan cara yang ajaib. Keluar kirim berkat dengan cara yang ajaib. Tinggal kita membangun kesepakatan bersama Tuhan. Amin. Bapak Gembala akan memimpin. Kita pujikan Hatiku Percaya.